Ajeng, Aldi, Amanda, Anggi, Arif, Bintang, Dinatul Azmi, Diva, Dwi Wena ya? Belum ada. Zidan. Kok bisa serentak? Kok bisa kayak janjian serentak sih? Elsie, Fahra, Feby belum ada. Putri, Jeffrey, Nabila ada. Nadia, Tania, Nia Karina, Nia Ramadhani, Nindila, Novia, Nur Anissa, Nusiana, Putri Daud, Rahma Aulia, Rahmi, Desi, Rina, Rindi, Safitri, Salsa, Serli, Sita. Nadia bisa bersama dengan Sita, Sakira, Wildan, Ajeng ada. Amanda belum ya. Anggi, siapa yang udah datang belum ibu panggil? Dwi Wena ada. Oke, ya. Oke, Putri belum maju. Oke, silakan. Iya, tadi Putri belum dibuka dan mau maju. Kalau proses pikiran manusia boleh, Bu? Boleh? Proses pikiran Manusia. boleh, Ada boleh. spidol, weh. Putri. Hah, nama Putri di mana? Nggak nampak ibu. Ya. Rahma Aulia hadir. Hadir. Baru kan? Kemarin? Hadir. Selasa. Kok nanya sama temannya? Nggak hadir berarti ya? Iyalah. Kenapa? Jangan, Bu. Tenang. Kita baru mulai. Oke, kita sambil menunggu Putri, kita bahas lanjutan yang kemarin ya. Iya, Bunda udah masuk kemarin, ah? Sudah. Masuk sistem apa, Bunda? Bagian cowok. Oh, andrologi, gonad ya, sistem gonad, sistem andrologi, hormon kelaki-lakian, andrologi. Itu termasuk sistem endokrin untuk di testika, ya, menghasilkan hormon testosteron. Kemudian kalau ceritanya andrologi juga berhubungan. Ibu, Feby izin kamar mandi. Andrologi juga berhubungan dengan
hormon yang ada di kelenjar adrenal. Adrenal atau suprarenal. Juga andrologi berhubungan dengan hormon yang ada di hipofise atau pituitari, LH, FSH, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone. Kalau di hipotalamus berhubungan dengan hormon yang merilising LH, yang merilising FSH. Jadi kalau sistem gonad andrologi komplit dia untuk laki-laki dan perempuan. Jadi gonadotropin. Di mana? Kalau cerita gonad berarti tentang gender ya, laki-laki dan perempuan. Berarti berbicara tentang kelenjar ovarika, testika, pituitari, suprarenal atau adrenal, hipotalamus. Jadi banyak komplit ya. Jadi banyak yang mempengaruhi sistem gonad, sistem andrologi di tubuh manusia. Ya. Jadi sistem gonad atau andrologi mempengaruhi sifat feminin dan maskulin. Feminin pada wanita, maskulin pada laki-laki. Sifat feminin juga terdapat pada laki-laki karena ada kelenjar suprarenal ya atau kelenjar adrenal yang menghasilkan gonadotropin ya, hormon yang mirip milik perempuan, mirip dengan estrogen. Pada perempuan ada sifat maskulin, tomboy, karena di tubuh perempuan juga ada kelenjar adrenal yang mempengaruhi andrologi pada perempuan. Jadi ada hormon laki-laki pada perempuan, ada hormon perempuan pada laki-laki. Tapi yang lebih banyak menghasilkan hormon gonadnya itu di testis pada laki-laki, ovarium pada perempuan. Ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron yang memberikan ciri feminisme, feminin pada perempuan ya. Keduanya andrologi dipengaruhi oleh suprarenal, pituitari dan hipotalamus ya. Oke, alhamdulillah. Karena Bunda itu ahlinya. Bunda mengajar maternitas S2 beliau Kespro, kesehatan reproduksi. Ya. Kemudian D4-nya Akep juga ngambil Kespro dan KIA, kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak. Dahatam. Ibu dulu ujian akhir di rumah sakit dengan Bunda. Di ruang maternitas, di ruang orang melahirkan. Bu Mas juga mahasiswa Bunda walaupun dari kampus yang berbeda. Bu Mas dari Tuanku Tambusai, D3-nya Universitas Pahlawan Bang Pinas. Ibu seangkatan, cuma kami beda kampus, ketemunya di RSUD. Sama-sama ujian akhir sama Bunda. Wah, ternyata kerja sama. Dinas sama. Kita kadang ketemu kan dengan kampus lain. Nah, itu Ibu dengan Bu Warni itu ketemunya di RSUD. Anak Tambusan dengan anak Muhammadiyah sering sama jadwal dinasnya di RSUD. Tanpa sadar kita ujian dengan Bunda. Dan sama-sama dapat maternitas. Ya, Ibu ingat waktu ujian sama Bunda, responsi habis ujian, gambarkan sistem rahim lengkap.
proses menstruasi, dan bagaimana proses kehamilan. Responsi, nggak dapat keluar dulu, nanti masuk lagi. Nggak dapat keluar dulu, nanti masuk lagi. Akhirnya sekarang ibu rasa manfaatnya. Ibu bisa memahami, menjelaskan sehingga punya tangan. Karena kebetulan tugas akhir, ujian akhir di ruang reproduksi, Kespro ya, ruang melahirkan. Jadi kami anak didikannya Bunda ya, menggambar, jelaskan mana letak ovarium, mana fimbriae, mana tuba falopi, bagaimana rahim, bagaimana leher rahim, bagaimana vagina, bagaimana proses fertilisasi, bagaimana kalau tidak masuk sperma, bagaimana terjadi menstruasi, hormon apa saja, bagaimana follicle de Graaff, hormon follicle de Graaff yang ada di pituitari mempengaruhi ovarium yang bisa mematangkan cikal bakal ovum menjadi ovum yang matang, terjadi ovulasi. Wah, itu gara-gara keluar masuk ruangan Bunda. Nggak bisa keluar dulu ya, belajar dulu. Baik Bunda. Bunda ada siap masuk lagi. Belum bisa ya, keluar dulu. Baik Bunda. Kecil hati, iya. Gemeteran, iya. Tapi dirasakan sampai sekarang. D3 tahun 2003 tamatnya. Sekarang 2024, 21, masih ingat si rahim. Masih ingat bagaimana fase menstruasi. Makanya berdasarkan KDK, nursing is doing. Nursing is doing. Melakukan. Minimal dari 10 yang kita minta lakukan, doing yang satu ini minimal ingat. Ya. Ibu kebagian buat makalah mola hidatidosa. Itu mana ada sumber buku yang bahasa Indonesia. Dulu belum ada yang mentranslatekan sumber pustaka bahasa Indonesia. Kita dari SMA meraba-raba. Translatekan bahasa Inggris, nggak ada Google Translate. Buka kamus ini, nggak ada dalam kamus ini. Buka kamus kedokteran, halah apa maksudnya ini. Dibuat, cari buku, fotokopi bukunya, translatekan satu-satu per kata, susun, bikin makalah, suruh maju. Ibu kebagian mola hidatidosa, hamil anggur. Ya, itu tugas makalah ibu dulu. Dan sangat bermanfaat sampai sekarang. Paham tentang mola hidatidosa, hamil anggur. Tes speknya positif, ya positif. Perutnya membesar, ya perutnya membesar. Ternyata di dalamnya hanya gelembung-gelembung seperti anggur. Makanya dikatakan hamil anggur. Dan mola hidatidosa itu ada dengan janin, ada yang tanpa janin. Nah, terpaksa kan kita membaca dari kulit ke kulit karena suruh presentasi. Pada keringat dingin tuh. Nursing is doing. Nah, sekarang Putri Dawilai ingin doing ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan manusia. Pertama, melalui makanan. Habis makanan kita ke mulut. Dari mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase.
Terus tuh ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristatik. Habis itu lambung. Di dalam lambung, makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding-dinding lambung. Secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim. Terus habis itu melalui usus halus. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Terus usus besar. Terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan di usus besar. Terus ke anus. Anus mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh. Ya, jadi apa yang dikeluarkan dalam bentuk Iya, tahu anus di belakang. Jadi feses. Oke, sistem pencernaan manusia. Berarti organ pencernaan itu mulut. Di dalam mulut organ pencernaan apa saja? Gigi, lidah, air liur, saliva, ya. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik. Mekanik itu berarti penghancuran karena gerakan mekanis, ya. Apa yang melakukan mekanis? Gigi seri memotong, gigi taring merobek, gigi geraham menggiling, ya, sampai halus, itu mekanik. Lidah membolak-balik makanan yang sudah halus ditambah saliva, air liur. Jadi makanan yang padat tadi ditambah dengan air liur atau saliva, komponennya mengandung banyak air sehingga lebih halus. And secara itu mekanik. Dan ada kimiawi. Kimiawi berarti zat kimia yang ada di dalam air liur atau saliva. Nama enzimnya amilase, bukan emilase. Amilase, amilum itu kalau diartikan saripati. Jadi amilum, pati itu karbohidrat. Berarti di mulut sudah mulai ada pencernaan karbohidrat secara mekanik dan kimiawi. Karbohidrat itu polisakarida, rantai yang panjang. Dihaluskan dengan enzim amilase menjadi disakarida. Kemudian lidah kita bisa menangkap rasa manis. Berarti sudah ada beberapa yang mengalami penguraian menjadi komponen paling kecil monosakarida. Salah satu monosakarida apa? Glukosa. Itu yang ditangkap oleh lidah, rasa manis. Makanya 1 sendok nasi dikunyah 30 kali perlahan itu sangat bagus untuk orang mah. Karena yang pertama dicerna adalah glukosa. Jadi orang mah itu bisa, nggak perlu dia harus makan nasi padang. Jadi ya nggak makanlah tiap jam. Masuk banyak kali makannya. Nggak perlu, tinggal sesendok atau 2 sendok. Itu porsi kecil tapi sering. Ini yang dimanfaatkan oleh keperawatan, mengatasi masalah nutrisi, mengatasi masalah gastritis atau mah. Ya, karena nutrisi pertama yang sudah dicerna secara kimiawi adalah karbohidrat menjadi glukosa. Ya, jadi nggak ada istilah perutnya kosong bagi yang nyeri ulu hati. Makan aja 2 sendok, 1 jam lagi 2 sendok lagi, 1 jam lagi 2 sendok lagi. Itu terapi yang efektif mengatasi pasien-pasien dengan masalah di lambung. Ya, apapun, nggak mesti nasi, roti, apapun, yang penting ada yang dicerna secara mekanik dan kimiawi sehingga asam lambung tetap ada yang digilingnya. Asam lambung tetap ada, tidak langsung mengenai dinding lambung, ya. Kemudian kerongkongan itu adalah
Fagus. Esofagus ini corong ya. Sebelum ke esofagus ada orofaring. Faring itu dia di dua percabangan ya, persimpangan. Orofaring yang masuk ke saluran pernafasan, faring yang masuk ke saluran cerna. Nah, di sini ada epiglotis, membuka menutup suatu otot yang akan menutup saluran pernafasan saat kita menelan, membuka saluran pernafasan saat kita berbicara. Saat kita menelan, saluran pernafasan ditutup supaya makanan tadi tidak masuk ke saluran pernafasan. Pada saat kita bicara, dia akan membuka saluran pernafasan karena butuh udara dari hidung untuk menggetarkan pita suara yang ada di laring. Ya. Makanya makan jangan berbicara. Bingung epiglotis. Berbicara dia perlu membuka saluran pernafasan karena kalau berbicara kita butuh udara. Makanya kalau banyak ngomong, susah, capek, lupa. Karena berbicara kita butuh udara yang banyak untuk menggemakan suara, mengaktifkan pita suara. Ya. Jadi kalau dilakukan secara bersamaan, epiglotis belum sempat menutup pernafasan, ini makanan udah mau ditelan. Itu yang menyebabkan aspirasi atau tersedak, bahaya. Ya. Nah, epiglotis esofagus. Esofagus ini adalah corong saja. Tidak ada proses pencernaan di sana, hanya mendorong ya. Dengan peristaltik berarti dia bergerak mendorong makanan sampai ke lambung. Ya. Di lambung atau gaster, makanya kalau radang lambung gastritis. Nah, gaster itu lambung. Lambung ini bagian pilorus sebenarnya gini dia. Agak melengkung. Nah. Mana dia? Sebenarnya lambung kita tuh bagian pilorusnya di sini sebenarnya melengkung gini, bukan melengkuk gini ya. Melengkung. Jadi pada saat apa yang kita minum kita telan langsung mengenai bagian pilorus. Nampak kan? Kayak gini kalau jatuh jadi kena dinding ini kan. Dengan corong yang lurus dan ditambah gaya gravitasi, jatuhnya makanan dan minuman itu seperti titik air hujan. Air hujan itu kan tinggi dari awan, jatuh ke kita agak perih kan. Makanya air hujan tuh bisa mengikis batu. Itu prinsip yang terjadi juga makanan yang kita konsumsi di posisi berdiri. Tentu gaya gravitasinya lebih kuat. Ya, sehingga makanan atau minuman yang kita konsumsi langsung jatuh ke dinding ini, dia bisa mengikis. Ini beresiko iritasi, tukak. Makanya Rasulullah larang kita makan berdiri dan minum berdiri. Itu sehat untuk kita. Secara medis itu dibuktikan. Kebiasaan makan berdiri dan minum berdiri itu beresiko ada masalah dalam pencernaan. Ya, karena makanan itu langsung jatuh dari ketinggian vertikal, tum. Kalau dia duduk, dia akan lebih pendek. Gaya gravitasi tidak akan terlalu kuat. Beda kalau kita berdiri. Ya. Nah. Jadi ingat prinsip ini, yang melukai lambung itu adalah diri kita sendiri ya. Saya makan kok tepat waktu, ini tepat waktu. Iya, makannya sambil jalan karena takut terlambat. Apa yang makan berjalan? Ya, di lambung, stomach atau gaster ada proses mekanis dengan kontraksi lambung. Mana yang belum hancur dihancurin lagi. Dan kimiawi, enzim apa saja yang dihasilkannya?
ada Bu? Secara singkat aja. Di dalam lambung ada HCl, hidroklorida, asam lambung. Nah, kalau ada makanan yang masuk, asam lambung akan bekerja untuk makanan tersebut. Tapi kalau tak ada makanan, apa yang dicernanya? Dinding lambung. Dinding lambung yang dicernanya, dikikisnya. Makanya jangan pernah biarkan lambungnya kosong. Proses pencernaan di lambung berlangsung 2 jam. Benar-benar kosong 4 jam. Makanya kalau makan jam 7, jam 11 atau jam 12 lapar kita. Karena sudah kosong, asam lambung dihasilkan, ini akan disampaikan ke otak. Otak, ini lambung kosong nih, lapar. Bayangkan kalau Anda tunda 6 jam, tunda 8 jam. Apa yang dicerna asam lambung? Dinding lambung. Dikikisnya. Perih. Kalau puasa Bu? Nah, itu hebatnya puasa. Kuasa Allah. Puasa itu kekuatan baca niat. Sebelum tidur takutnya besok, gak ada jaminan kita bangun kan? Gak ada jaminan kita hidup besok. Jadi niatkan dari malam bahwa kita akan puasa esok hari. Itu mensugesti otak. Otak komandan seluruh organ, halo lambung dan sistem pencernaan lainnya. Besok jangan banyak-banyak produksi asam lambung. Besok 12 jam, 13 jam akan kosong. Yang punya badan mau puasa. Siap dan sugesti. Perintah dari otak ke lambung besok puasa. Sahur atau tidak sahur, insya Allah Anda akan sanggup. Tapi sahur itu sunnatur rasul, sunnah. Walaupun hanya seteguk air. Ya, itu hebatnya puasa. Puasa malah menurut penelitian memperbaiki jaringan yang rusak di lambung. Puasa dibuktikan bisa menyembuhkan mah atau gastritis, bisa menyembuhkan tukak lambung atau ulkus peptikum. Dengan tidak dilewati oleh si cabai, tidak dilewati oleh makanan apapun yang bersifat iritan, mengikis lambung dan usus. Ibaratnya nggak ada yang lewat, tubuh fokus memperbaiki jaringan yang rusak. Ibarat lagi memperbaiki jalan ke sumbar, buka tutup. Kalau sering lewat nih, semen baru dituangin, datang yang lewat numpang injaknya semen tuh, sakit hati nggak? Bagus nggak hasilnya? Akhirnya jalan di Riau ini bergelombang, nggak sabar. Dipuasakan dulu jalan itu, tutup bagian yang sedang diperbaiki, buka yang tidak diperbaiki. Itu juga tubuh kita. Jadi puasa itu malah memperbaiki luka yang ada di saluran cerna. Itu hebatnya kekuatan sugesti niat. Ya. Innamal a'malu binniat. Walaupun niat itu dengan bismillah, enggak mesti nawaitu, enggak mesti kita niatkan besok puasa. Saya ingin puasa gantikah namanya, Senin Kamis kah namanya, puasa Daud kah namanya, puasa nisfu Sa'ban kah namanya, puasa Ramadan kah namanya, puasa 6 kah namanya, apapun itu dengan niat yang kita sampaikan dalam hati ataupun kita ucapkan dengan lisan, itu mensugesti otak, menyampaikan ke otak besok dari fajar sampai terbenamnya matahari tidak ada makanan atau minuman yang akan masuk ke saluran cerna. Jadi dia udah susun barisan. Jadi tidak ada orang yang meninggal karena puasa, tidak ada orang makin parah penyakitnya karena berpuasa. Puasa itu sudah dibuktikan bisa memperbaiki jaringan yang rusak. Ya. Oke, dari lambung ke usus halus. Di usus halus masih ada pencernaan Secara kimiawi. Oh, mungkin karena peristaltiknya ya. Dan penyerapan sari-sari makanan.
Mekanik tidak ada lagi ya di usus halus ya. Kimiawi. Kimiawi berarti enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan akan ditumpahkan ke usus halus untuk mencerna makanan yang masuk, termasuk cairan empedu. Ya, kantung empedu berada di bawah hati. Kita sudah bahas bagaimana cairan empedu dihasilkan dari proses melisis eritrosit, menghancurkan sel darah merah yang sudah selesai umurnya, yang sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak digunakan lagi karena dah expire. Dilisis, dihancurkan, diuraikan, hemoglobin yang ada di dalamnya, sel-sel darah yang masih komponen-komponen nutrisi yang masih dibutuhkan dimasukkan kembali ke darah untuk cikal bakal eritrosit selanjutnya. Globulin ini yang akan menjadi bilirubin. Dari hati dialirkan melalui sirkulasi biliar. Kalau Anda bersihin hati ayam tuh ada tali-talinya. Saluran dari hati ke empedu itu biliar. Kalau itu tersumbat, itu yang terjadi perut orang membesar kuning. Ada kasus anak-anak kecil sumbatan biliar, berarti sumbatan di saluran empedunya. Jadi dia harus operasikan, perutnya jadi membuncit, bayi itu kuning malah menghijau ya. Nah, cairan empedu yang sudah terkumpul di kantung empedu itu ada saluran ke duodenum. Ya, saluran ke duodenum. Nah, nih ya, ada saluran dari hati ke empedu ke duodenum, ke usus halus. Nah, bilirubin tadi ditumpahkan ke usus halus untuk mencerna lemak. Ya. Makanya kalau banyak kadar lemak yang kita konsumsi, tubuh kita menghasilkan cairan empedu lebih banyak. Karena banyak lemak yang harus dicerna. Akibatnya apa? Akumulasi bilirubin. Tertumpuk bilirubin dalam jumlah yang banyak, dia kayak mentega. Tambah kental. Berikatan dia membentuk batu empedu. Orang yang masalah di empedu biasanya riwayat kolesterol tinggi dalam waktu yang lama. Cairan empedu itu akan ditumpahkan ke duodenum untuk mencerna lemak. Sehingga menjadi komponen paling kecil yaitu asam lemak yang bisa digunakan oleh tubuh dalam bentuk kolesterol trigliserida. Kolesterol dibutuhkan oleh otak untuk bekerja, tapi dalam jumlah yang dibutuhkan saja. Kolesterol dibutuhkan untuk melindungi sistem persarafan banyak. Jadi ada rentang normal kolesterol di bawah 200 amannya. Kalau pernah terdeteksi 220, berarti Anda penderita hiperkolesterol. Jadi tidak hanya stroke, serangan jantung, resiko batu empedu. Karena bilirubin mencerna lemak. Ya. Nah, di usus halus juga ada proses mencerna protein. Peptin, ada yang dengar tadi? Peptida, ya. Enzim dan hormon yang dibutuhkan, zat-zat kimiawi yang dibutuhkan untuk mencerna protein. Jadi protein dan lemak yang paling lama dicerna di tubuh kita. Protein parah lagi, harus dibawa ke hati melalui siklus Krebs sehingga dia bisa mencapai komponen paling kecil yaitu asam amino, salah satunya bilirubin. Ya, siklus Krebs yang ada di hati, nggak usah dihafal siklus Krebsnya, pusing ya. Nah, setelah menjadi komponen paling kecil, di dinding-dinding usus halus ada fili-fili, tonjolan-tonjolan. Ya, tonjolan-tonjolan yang langsung ada pembuluh darah, absorpsi glukosa, asam lemak, asam amino, protein, ya, air diabsorpsi masuk ke pembuluh darah. Jadi proses penyerapan nutrisi terjadi di usus halus.
Penyerapan nutrisi dan air yang dibutuhkan oleh tubuh kita terjadi di usus halus. Berapa panjang usus halus? 12 inci, 12 berapa? 12 jari. Usus 12 jari namanya. Tapi apa yakin 12 jari? Ayo, berapa meter? Kalau 60 meter? 12 meter. Kalau Anda berdiri di sudut cok itu sampai sudut itu, kalau direntangkan usus manusia sepanjang itu. 3? Yang 20 meter kemarin antriannya duluan, jadi banyak dia dapat ususnya. Usus halus kita, kalau Anda berdiri di sudut itu ke sudut ini, kalau direntangkan sepanjang itulah usus halus kita. Itu yang disusun dengan baik dan benar di dalam perut. Sepanjang itulah nutrisi itu akan diabsorpsi. Berkurang dia sekian senti, resiko mengalami kekurangan nutrisi. Nah, di usus halus penyerapan lanjut ke usus besar. Di usus besar di sini ada E. coli, Escherichia coli. Kuman baik kalau berada di usus besar. Tapi kalau dia pindah habitat, jadi penyebab infeksi. Pindah dia dari anus ke uretra, jadi infeksi saluran kemih. Kok bisa? Bisa dong, dia tetanggaan. Yang cebok ulang-alik pesawatnya. E. coli yang di anus keluar bersama feses dipindahin ke genitalia depan. Jangan, kenapa dek? Sakit pipisnya. Ingat, Anda cebok ini gini-gini. Bersihkan bagian depan dulu, baru bagian belakang terakhir. Jadi jangan dipindahin fesesnya ke depan. Resiko nanti BAK-nya perih, panas, infeksi saluran kemih, E. coli-nya pindah. E. coli itu kuman baik kalau tetap berada di usus besar, karena dia membusukkan makanan yang kita konsumsi menjadi feses. Tapi jangan dipindahin habitatnya. Ya, habitatnya kok bisa jadi bintitan? Abis cebok nggak cuci tangan pakai sabun, gatal. Bintitan bukan karena ngintip. Setelah diteliti, ada E. coli penyebab di mata. Makanya cuci tangan pakai sabun. Biasakan tidak panjang kukunya karena dia bersembunyi di kuku. Kuku ini cacing, E. coli. Nah, peliharalah. Diasumsikan kuman ini syaitan. Anda melihara setan. Nggak boleh lebih dari 40 hari tidak Anda membersihkan diri. Nggak ada alasan menstruasi nggak boleh potong kuku. Nggak ada. Malah menstruasi itu harus bebas dari kuku yang panjang. Pasti gatal. Kalau keramas, Bu? Nggak ada halangan untuk menstruasi, untuk keramas. Tetap jadi muslim selama Anda menstruasi. Bayangkan 15 hari menstruasi 15 hari lah nggak cuci rambut. Tidak ada larangan. Tetap, kalau orang tua saya katakan tetap jadi orang Islam selama. Jadi nggak ada halangan untuk kita potong kuku, untuk keramas, nggak ada. Tetap jaga personal hygiene. Malah di masa itu harus lebih dijaga karena perubahan hormonal menyebabkan kita lebih lembab dibandingkan tidak saat menstruasi. Lebih nggak enak aromanya, ya. Oke, E. coli, bagaimana dia bisa menyebabkan diare? Iya. Sedang cuci sayur, aduh, sapu ke kamar mandi. Nanti cuci lagi. Udah panas. Lupa cuci tangan pakai sabun. Anda masukin E. coli-nya ke makanan yang sedang Anda olah. Masak. Kan udah agak panas, Bu. Ada beberapa bakteri yang membentuk kapsul tidak mudah rusak dengan suhu didih. Apalagi masaknya separuh, setengah matang. Ada beberapa yang tidak hancur, tidak rusak.
Ya. Nah. E. coli ya. E. coli itu kalau dia tetap berada di sini, dia memberikan fungsi yang baik. Itu dikatakan kuman baik kalau berada di kolon. Tapi kalau dia sudah berpindah ke uretra, saluran kemih, menyebabkan ISK. Kalau kena vagina, siap-siap untuk pektai, keputihan. Kok bisa keputihan? Ya jarang cebok. Ceboknya salah. Makanya dengan 5 sampai 6 kali Anda buang air kecil, itu Anda menjaga genitalia, sistem perkemihan Anda tetap bersih. Iya, lari yang menjelaskan. Ya, 5 sampai 6 kali itu normal buang air kecil. Kapan aja tuh Bu, Anda sholat 5 kali. Terasa tidak terasa, istinja lah. Itu kan masuk dalam toharoh. Jangan hanya wudhu, cebok setiap Anda ambil wudhu. Kan gak terasa, malas Bu antri. Anda sedang menjaga sistem perkemihan, sistem reproduksi Anda supaya tetap baik-baik saja. Jadi seharusnya terhindar dari penyakit-penyakit itu kalau pahami ini. Ya, jadi biasakan bersihkan bagian depan dulu, baru terakhir yang di belakang. Setelah belakang jangan ke depan lagi. Ya, cuci tangan pakai sabun. Kayaknya belum bersih deh Bu. Ya silahkan cuci tangan, mau ngulang lagi ya silahkan. Kadang ada orang yang risih ya, belum kelar gitu. Ya. Keputihan, yang namanya keputihan itu tidak normal, ya. Keputihan itu cairan di vagina yang diproduksi massa subur normalnya. Itu kita massa subur seminggu setelah menstruasi itu cenderung lebih kental, normal. Yang penting tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak menyebabkan gatal. Normalnya itu apa? Bening. Ya. Tapi kalau massa subur dia agak kental. Kayak sus dia. Tapi normalnya itu menandakan dalam kondisi subur. Dan biasanya mau menstruasi. Tapi kalau dia sudah gatal, berbau, harus ganti terus, harus pakai panty liner misalnya, berarti Anda butuh bantuan. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mencegah itu. Pastikan sirkulasi udaranya baik. Jadi jangan suka pakaian yang ketat kayak legging dalam waktu yang panjang. Jangan suka pakai celana jeans, Lee. Itu diciptakan untuk daerah yang ada musim saljunya. Anda tinggal di Pekanbaru, Nanas. Ya, jangan suka pakai celana yang ketat. Sudah Nak, silakan putih. Ya. Kemudian kurangi konsumsi yang manis-manis. Karena bisa jadi gula itu menyebabkan kelembaban di tubuh kita meningkat. Jadi cenderung memanggil jamur. Ya. Jangan pakai pembersih wanita kalau Anda nggak butuh. Itu bisa pemicu pektai karena dia membunuh flora normal, kuman yang baik di area genitalia sebagai pertahanan tubuh. Dan area genitalia itu ada pH-nya, ada kadar asamnya. Itu pertahanan tubuh kita. Kalau Anda pakai pembersih, Anda ubah pH-nya, pada saat kuman datang nggak ada pengawalnya di sana. Silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Tektailah dia. Ya. Kemudian panty liner tuh boleh dipakai 2 jam. Setelah 2 jam istirahatkan 2 jam. 2 jam lagi baru boleh pakai. Istirahat, sanggup. Tidak dari pagi sampai sore. Anda yang mengundang pektainya. Jadi jangan memperkaya produsen. Anda tidak butuhkan itu. Karena panty liner itu mengganggu sirkulasi udara. Memang alumni ada yang meneliti itu hubungan penggunaan panty liner dengan kejadian fluor albus pektai pada wanita. Signifikan.
ya. Malah dia menyebabkan. Tapi mungkin saat itu berlebihan, silahkan. Tapi ingat, tiap 2 jam Anda ganti. Dan biarkan dia bersirkulasi udara dalam 2 jam. Nggak boleh lebih dari 2 jam. Repot, ya repot. Intinya seringlah istinja. Ya, seringlah istinja. Cebok. Sama dengan ingus ya. Kenapa banyak ingus? Berarti banyak kuman. Itu saja prinsipnya. Kalau ingusnya nggak pernah dikeluarin, numpuk di hidung, nanti datang kuman, tambah hijau dia kan. Numpuk jadi sinusitis. Numpuk dia di bagian ini, bengkak. Akhirnya, karena dia ada kuman, dia warna kuning, hijau. Udara yang keluar lewat hidung itu membawa aroma sputum tadi. Jadi berbau kan. Jadi sama. Yang di bawah juga seperti itu. Itu menandakan sedang banyak mikroorganisme di sana. Jadi biarkanlah udara bersirkulasi dengan baik, ya. Pakailah pakaian yang longgar, yang menyerap keringat. Kalau memang Anda seperti itu, bawa handuk, ya, atau tisu ya. Tapi tisu ini kan kadang kan bukan ada pemutih ya yang bisa menyebabkan iritan. Nah, mungkin lebih aman handuk, tapi handuknya sekali pakai, jangan dipakai seharian. Maksudnya ya untuk supaya tetap kering, karena dia kalau lembab memanggil jamur. Karena penyebab pekta itu candidiasis, jamur area genitalia. Jamur suka tempat yang lembab ya. Oke, kalau memang itu kurangi makan manis, dihindari dulu ya. Kan saya bukan penderita diabetes, tidak. Gula itu menyebabkan tubuh kita lebih lembab. Ya, cenderung memanggil jamur ya. Oke. Dan kolon ya, usus besar di sini hanya absorpsi air. Makanya air yang diambil, feses yang akan bergerak ini akan semakin padat. Semakin lama feses tetap berada di kolon, airnya akan terus diserap. Ini yang menyebabkan feses menjadi lebih keras. Orang yang suka menunda-nunda buang air besar, nanti bahayanya fekalit. Bagian yang paling ujung, bayangkan feses di sini sudah absorpsi. Nah, feses yang pertama tuh kan airnya makin berkurang. Lama-lama keras kan yang ujungnya. Nah, fekalit membentuk batu sehingga susah untuk dikeluarkan. Itu namanya konstipasi. Konstipasi, defekasi yang membutuhkan waktu yang lama, nyeri, keras, harus mengedan. Itu konstipasi. Nah, bahayanya konstipasi itu akan terbentuk fekalit kecil, ya, feses-feses yang membantu kayak kerikil-kerikil itu. Apabila dia berada di kolon bagian ini, dia bisa masuk ke umbai cacing, apendik, usus buntu. Ukurannya lebih besar dari corong usus buntu, sehingga dia menyumbat. Nah, makanan yang ada di usus buntu, yang masuk di usus buntu sebenarnya bisa dilontarkan oleh usus buntu. Apapun yang kita makan tuh masuk ke usus buntu. Beberapa ya, tapi dia bisa kontraksi, melontarkan kembali masuk ke kolon, sehingga nggak terlalu lama di umbai cacing atau usus buntu. Tapi kalau dia tertutup oleh fekalit, feses yang membantu, yang kayak pup embe, dia nggak bisa lontarkan karena balik lagi kan, ketutup pintunya. Nah, akibatnya makanan-makanan yang masuk ke usus buntu ini membusuk. Di fekalit kan ada E. coli, kuman. Nah, kayak balon dia ada gas, membesar. Radang. Pecah. Kuman yang tadi akan menyebar ke seluruh organ yang ada di abdomen. Dinding abdomen pun ikut kotor. Peritonitis, infeksi di seluruh lapang abdomen. Yang seharusnya usus buntu itu operasinya cuma dengan 2 titik untuk masukin
alat seperti endoskopi sekaligus untuk pemotongnya, seharusnya jahitnya cuma 2 di kanan 2 di kiri minimal ya, bisa pulang besok. Gara-gara peritonitis, laparotomi, bedahnya lebih panjang 15 cm atau 10 cm. Laundry itu perut dibersihkan kuman-kuman yang menyebar di sini, masukin OCL, saksen, masukin betadine, saksen, sampai bersih. Susun lagi baik-baik. Tutup. Itu bisa berlangsung 2 sampai 3 jam. Resiko kematian? Ya. Resiko perdarahan? Ya. Pemulihannya lama. Kalau gizinya baik, oke. Kalau gizinya buruk, lambat untuk pemulihan. Jadi hal yang kecil bisa berdampak ke hal yang besar gara-gara konstipasi. Karena rata-rata pada saat pengangkatan usus buntu itu ketemu fekalit. Ya, feses yang mengeras. Jadi bukan biji jambu, biji cabe, bukan. Ya, tapi fekalit. Berarti orang ini riwayat konstipasi. Nah, di sini makanan yang yang ampasnya itu yang akan menjadi feses dikeluarin di anus. Ada pertanyaan? Tidak ada. Siapa yang mau maju? Safitri. Silakan. Udah foto nak? Oke. Ya, kirim ke WA. Safitri sistem apa nak? Sistem limfatik. Limfatik, boleh, silakan. Ya. Kalau minum obat jangka panjang gitu berdampak atau tidak? Ya, baca di obat itu efek sampingnya merusak organ apa. Semua obat toksik pada beberapa organ ekskresi dan organ yang lain. Kalau tulisannya di situ tidak diperbolehkan pada orang dengan masalah hati, berarti obatnya akan dinetralisir di hati. Tidak boleh untuk penderita gagal ginjal, berarti obat ini sisa zat kimiawinya akan dinetralisir di ginjal. Kalau dipakai dalam waktu yang lama, resiko gagal ginjal. Obat ini menyebabkan telinga berdenging, ototoksik, berarti dia bersifat racun terhadap telinga. Ada kan? Kok sakit ya telinga saya? Contoh obat-obat antiviral itu, obat-obat virus seperti asiklovir itu ototoksik pada telinga. Ya, telinga itu kayak perih, berdenging gitu. Berarti dia side effect-nya terhadap organ telinga. Nah, banyak obat-obatan itu toksik terhadap hati dan ginjal. Jadi ada orang mengalami sirosis hepatis berawal dari konsumsi obat-obatan. Ya, penyakit liver karena riwayat konsumsi obat-obatan yang toksik terhadap hati. Ada orang yang mengalami gagal ginjal juga karena konsumsi obat-obatan. Karena hati dan ginjal itu organ ekskresi. Hati itu setiap jam 11 malam dia akan antidot, menetralisir racun zat kimiawi yang masuk ke tubuh kita. Itu kerjanya hati. Pas di jam 11 malam. Dengan syarat yang punya badan sudah tidur nyenyak. Kalau tidak tidur nyenyak, siap-siaplah hatinya gym. Ya, aus. Game over hatinya. Awalnya membengkak hatinya, nanti kayak hati digoreng itu kan ada bercak-bercak. Itu sirosis hepatis atau orang bilang liver. Sehat tapi nggak sembuh, lanjut ke CA, kanker hati. Jadi hepatitis, sirosis, kanker hati, death, kematian. Jadi sampai sekarang memang kullu da'in dawaun, tapi mungkin belum ditemukan bagaimana
mengatasi ini tidak jadi kelanjutannya. Ya, satu sisi pasien ini harus diberikan obat-obatan. Satu sisi ada organ yang akan dirusak oleh obat tersebut. Makanya orang farmasi memberikan logo ular yang mengelilingi gelas, kepala ular di atas gelas karena bisanya yang ditampung di gelas cantik itu. Jadi definisi obat itu adalah racun, bisa. Jadi obat itu sebenarnya racun. Ya, orang farmasi mendefinisikan obat adalah racun dan bisa. Bagi orang yang tak butuh. Yang butuh juga ada efek sampingnya. Namanya buatan manusia, pasti ada kelemahannya. Satu sisi kita ambil manfaatnya, satu sisi siap-siap untuk mendapatkan efek samping. Sampingnya itu langsung secara itu atau menggunakan Berbeda-beda pada tiap orang. Makanya apapun yang Anda konsumsi, obat cair, jamu, itu harus dibantu dengan banyak minum air putih. Membantu supaya cepat dia dibuang melalui urin. Nggak salah jamu-jamunya, tapi kita wajib minum air putih itu 6-8 gelas air bening saja. Kalau Anda tambah jamu 2 gelas, berarti Anda harus tambah air putih sesuai jumlah jamu yang Anda konsumsi, termasuk obat-obatan. Jadi 6-8 gelas ini tetap Anda tambahkan dengan yang lain, tambahkan jumlahnya sesuai tambahan. Jadi jangan diganggu 6-8 ini. Jadi insya Allah, dan minum obat jangan tanpa resep. Jangan Anda sikit-sikit minum obat, sikit-sikit minum obat. Pilihan obat-obatan itu ada yang topikal, dioleskan pada area tersebut, nggak perlu ditelan. Ya. Kemudian kalau topikal tidak mempan baru oral. Nggak mempan baru intravena. Jadi jangan langsung ambil intravena, disuntikkan. Obat-obat yang dimasukkan ke pembuluh darah, dimasukin ke otot melalui suntikan, dimasukin ke jaringan lemak, itu pilihan terakhir untuk kondisi yang tidak memungkinkan secara oral dan harus segera. Itu di rumah sakit, kita masukkan obat, disuntikkan. Di rumah, sakit kepala, cari tahu kausanya, penyebabnya. Jangan sikit-sikit minum obat. Kenapa saya sakit kepala? Oh, saya cobalah istirahat. Nyeri di tubuh kita itu menandakan aliran darah nggak lancar di daerah tersebut. Yang dicari tahu adalah bagaimana melancarkan aliran darah dengan melebarkan pembuluh darah. Vasodilatasi, pembuluh darah melebar dengan adanya suhu yang hangat atau panas. Makanya kompres hangat itu sangat baik untuk mengatasi nyeri. Karena dia melebarkan pembuluh darah, aliran darah lancar, oksigennya cukup, nyeri akan berkurang atau hilang. Nggak mesti obat. Obat itu boleh Anda minum kalau skala nyerinya mulai sedang, skala 4. Kalau dia ke skala 1-3 masih bisa Anda bawa dengan istirahat, silahkan. Atau ambil topikal, makanya mama kita bawa balsem, bawa parasol, itu topikal. Ya. Kemudian kalau enggak juga bawa mandi. Mandi itu melancarkan peredaran darah. Jadi sakit bukan libur mandi, sakit itu wajib mandi. Orang sakit kan mikroorganisme di tubuh kita, ya bersihkan dia. Nanti menggigil, berarti akalin pakai air hangat. Setelah mandi nanti menggigil lagi. Jangan biarkan tubuh terlalu lama dalam kondisi basah. Cepat keringkan, cepat berpakaian supaya air yang masih nempel di kulit tidak jadi dingin, malah merangsang kita untuk menggigil. Jadi cepat keringkan, cepat berpakaian. Ya, jadi kalau bisa dicari tahu penyebabnya lebih baik daripada Anda mengobati. Termasuk nyeri haid, nyeri menstruasi. Jangan setiap menstruasi Anda sudah ready dengan
asam mefenaman Anda gitu ya, atau Feminax atau apapun. Ya. Jadi sugesti otak Anda. Kalau si rancu itu Bu, kayak jamu tuh. Iya, jamu apa? Kalau mau minum jamu yang diolah sendiri aja. Di situ kan kiranti itu kan ada pengawet, pemanis. Kalau bisa lakukan hal yang lain. Makanya pahami bagaimana nyeri haid itu terjadi. Nyeri haid terjadi itu karena mulai ada proses pelepasan dinding rahim yang cikal bakal darah menstruasi. Proses dia dilepaskan itu yang menimbulkan nyeri. Bayangkan lepas. Tentu ada pembuluh darah yang terluka. Kemudian ada aliran darah nggak lancar di sana. Ya, Anda harus bantu proses kontraksi rahimnya. Massage perut bagian bawahnya, massage supaya kontraksi rahimnya lebih cepat, luruhnya cepat. Bukan ditidurin. Pup tidur ya. Anda menyebabkan atoni atau hipotoni, kontraksi rahimnya jadi tidur juga. Ya nyerinya nggak hilang. Pada saat bangun Anda nyeri lagi, nggak bisa tidur, nungging-nungging. Ingat, satu tubuh berkontraksi akan merangsang tubuh lain untuk berkontraksi. Bergeraklah. Ada tangga di situ, walaupun 4 lantai, turun naik. Itu akan berkontraksi, bukan bantal guling yang dicari. Tadi pagi udah ngepel terasnya, ambil pel tuh lagi, pel. Bergeraklah. Sapu, bersih kan, nyeri hilang, distraksi. Anda alihkan pikiran Anda untuk kegiatan yang lain. Jangan sakit, nih mau menstruasi, tanggal berapa? Aduh sakit. Padahal belum. Anda sedang mensugesti, tiap bulan saya sakit. Oke, kata otak, sakit ya rahim, sakit ya rahim. Anda sedang mensugesti, sama dengan niat puasa tadi. Kamu udah mens, kita sama kan biasanya. Aduh, sakit lah tuh. Sakit. Oke, kata otak, kita pikirkan si sakit. Sakit. Anda harus distraksi, alihkan perhatian Anda. Kan enak tuh, kalau orang yang mau PMS itu suruh nyapu kan bersih rumah. Tapi jangan suruh cuci piring ya. Banyak piringnya. Pecah. Orang sakit, jangan. Kalau ngepel kan nggak ada resikonya, nyapu kan nggak ada resikonya. Bergeraklah. Itu merangsang kontraksi rahim, luruhnya cepat, banjir, nyeri hilang. Jangan sakit, nggak ke kampus, mana bantal pupuk, cari selimut, selamatlah. 3 kali tak masuk. Karena 3 hari Bu Is yang masuk 3 hari itu. 3 hari itu pula dia menstruasi pertama kan. Alfa dia 3 kali. Ya, jadi prinsipnya nyeri itu karena proses peluruhannya. Ya bantu. Dimasaj, kasih penghangat di situ, balsam atau apa, presker, terserah. Yang penting diginikan, masaj, rangsang dia, bergeraklah, bersih-bersih. Ambil kain deh dan tumpuk kain, masukin ke baskom, jangan masukin mesin cuci. Kalau ini kan cara distraksi, injak. Anda bergerak kan? Gitu. Jadi pada saat mau menstruasi nyuci nggak pakai mesin, suruh ngamuk ke kainnya, ya. Oke, silahkan self history tentang limfatik. Hah? Kalau salah nggak apa ya? Ya enggak apa-apa, salah itu di proses belajar itu biasa. Iya, proses belajar. Kalau enggak salah enggak belajar. Belajar itu kan trial and error. Coba salah, coba lagi. Salah lagi, coba lagi. Sampai dia benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses atau cara kerja sistem limfatik dalam menjaga sistem kekebalan tubuh manusia terhadap bakteri yang masuk melalui hidung.
Yang pertama yaitu mikroorganisme atau bakteri ataupun virus masuk melalui hidung, lalu melalui proses filtrasi awal ada adenoid. Adenoid ini merupakan organ bagian paling atas rongga hidung yang menghasilkan antibodi untuk merangkap bakteri atau kuman tersebut. Lalu baru masuk ke imunitas alamiah manusia. Seperti yang kita ketahui, manusia memiliki imunitas alami seperti contohnya pada hidung, yaitu rambut hidung untuk memfiltrasi partikel-partikel besar. Lalu ada lapisan mukosa untuk memfiltrasi partikel-partikel kecil. Lalu ada muskus atau lendir untuk merusak dinding sel bakteri. Di beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa adenoid dan imunitas alami manusia itu bekerja secara berdampingan atau bersamaan. Ada juga yang mengatakan bahwa imunitas alamiah bekerja terlebih dahulu sebelum kelenjar adenoid ini. Lalu ketika bakteri atau virus berhasil masuk atau berhasil lolos dari kedua filtrasi tersebut, barulah respon imunitas adaptif diaktifkan untuk menghasilkan limfosit atau sel darah putih yang akan mengenali antigen asing. Barulah kelenjar getah bening menyimpan dan memproses limfosit untuk melawan bakteri. Lalu respon imunitas adaptif mendistribusikan kelenjar getah bening ke seluruh tubuh untuk melawan bakteri. Barulah pemberitahuan dari antigen ke tubuh jika ada bakteri berbahaya yang masuk atau tidak, dan jika ada, sel B mulai menghasilkan antibodi yang spesifik untuk melawan patogen atau mikroorganisme penyebab infeksi. Oke, Safitri menjelaskan bahwa sel darah putih itu ada di dalam kelenjar getah bening. Kalau ada mikroorganisme yang masuk, salah satunya misalnya hidung, dari kelenjar getah bening ini akan dikeluarkan limfosit atau sel darah putih, leukosit ke pembuluh darah menuju area kuman tersebut, di fagosit. Nah, jadi leukosit itu dari kelenjar getah bening mencari kuman, dibawa lagi ke kelenjar getah bening, ya. Limfosit, sel darah putih. Kenapa hidung? Itu adanya. Itu adanya. Hidung adalah bagian yang terbuka di tubuh kita. Jadi hidung bisa salah satu pintu untuk masuknya kuman ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan. Di hidung sudah ada pertahanan tubuh. Pertama, rambut hidung. Debu-debu itu disaring oleh rambut hidung sehingga tidak langsung masuk ke paru-paru. Kemudian lapisan mukosa yang lendir. Nah, itu menangkap partikel-partikel yang terbawa bersama debu tadi, menempel di dinding licin, ya. Kemudian mukus. Nah, jadi kalau terlalu banyak kuman, debu semuanya tertangkap, mukus, cairan lendir yang dihasilkan akan lebih banyak sehingga keluarlah ingus, ya. Itu upaya dari tubuh mengeluarkan kuman dari dalam hidung. Ya, semakin banyak dia akan kuman yang datang, dia butuh mukus yang lebih banyak. Nah, jadi turun naiklah angka 11-nya. Respon yang pertama ada refleks bersin. Nah, Allah berikan refleks bersin tuh bagian untuk mengeluarkan berjuta-juta kuman yang masuk ke saluran pernafasan. Yang pertama yaitu hidung. Jadi makanya hacuh. Nah, itu pancarannya itu dari kedua lubang hidung itu bisa berjuta-juta kuman yang keluar. Maka kita harus ucapkan alhamdulillah. Sempat tada bersin, berjuta-juta tadi masuk ke saluran pernafasan. Makanya dilarang bersin tanpa menutup hidung. Nah, jadi berjuta-juta tadi akan ke tisu. Ya, atau kalau nggak ada, pakai lengan. Ya, jadi pakaian ini kan nanti akan kita cuci. Jadi jangan berikan yang berjuta-juta kuman yang dikeluarkan oleh Allah melalui refleks bersin kepada orang lain. Tangan. Pegang gagang pintu, pegang tangga. Alah. Berarti kita sedang berbagi kuman. Jangan sedekah kuman, karena nggak akan masuk sedekah jariah, ya.
Itu namanya penyakit jariah ya. Penyakit dibagi ke semua. Nah, sebenarnya tidak hanya hidung ya, seluruh bagian tubuh kita yang terbuka ada pertahanan tubuh. Mulut apa? Tonsil. Ya, amandel. Di mana lagi yang terbuka? Genitalia. Tadi sudah saya jelaskan. pH-nya, flora normalnya. Jadi jangan Anda bunuh dengan sabun-sabun pembersih yang dijual orang. Dia kaya, kita pakai. Ya. Oke. Terima kasih Safitri. Well done. Siapa yang duluan? Berarti kalau kita nggak boleh pakai sabun-sabun. Udah ada foto. Oke, apa kita? Air itu suci dan mensucikan. Allah jamin itu. Yang penting nggak air teh. Air suci dan mensucikan tuh air hujan, air salju, air sumur. Boleh mata? Boleh, silakan. Air yang ada di permukaan danau, permukaan tanah, danau, sungai. Air yang berada di dalam tanah, sumur bor. Air suci dan mensucikan itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Jadi bukan teh manis, kopi, itu tidak suci mensucikan. Itu obat selera. Iya. Obat selera. Tambah enak ya. Jadi sebenarnya jangankan kuman, dia suci mensucikan. Hadas kecil, hadas besar itu bersih dengan air tersebut. Yang penting istinja lah setiap Anda mau wudhu. 5 kali sholat berarti 5 kali istinja. Bangun tidur istinja lagi, mau tidur istinja lagi. Sebenarnya nggak ada masalah, 7 malah. Di luar itu kadang kan kita suka terasa juga kan buang air kecil, karena 1 jam urin kita akan diproduksi sesuai berat badan. Kandung kemih itu terisi 200 cc. Itu sudah memberikan sensor ke otak untuk merasakan buang air kecil. Apa itu? Nggak bisa gambar orang. Terserah, biarkan aja lah. Biarkan aja dia berkreasi ya. Bagus, lanjutkan. Saya juga nggak bagus untuk apa? Ya, jadi tanpa Anda berikan sabun, dia sudah suci mensucikan. Ya, malah kalau mau nyuci itu, apalagi kalau najis, itu jangan langsung sabun, bersihkan dulu dengan air bersih. Ya, jadi kayak pup, pi, jangan langsung masuk dengan air sabun, karena yang suci mensucikan itu tidak berwarna, berbau, dan tak ada rasa. Kalau dengan deterjen berarti dia bukan suci mensucikan. Ya, untuk terpegang najis, yang cucian yang ke-7 dengan tanah. Makanya tanah itu bisa kita gunakan untuk tayamum kalau nggak ada air. Sifat tanah itu dia mengabsorpsi bakteri. Jadi nggak ada alasan, saya nggak bisa sholat, baju saya kotor, bertanah, berdebu. Tayamum saja dengan debu. Jadi dimanapun posisi Anda, mau di dalam hutan, mau di atas batu cadas, tetap bisa sholat dimanapun kita berada. Nggak ada air, tayamum. Jadi nggak bawa sajadah, cari daun. Atau ambil tas Anda, apapun bisa kita jadi alas untuk sujud. Mungkin supaya nggak kena ini ya, debu tanah ke kening, takutnya masuk mata. Alas untuk bagian sujud saja. Anda bisa sholat di mana saja. Jadi mentang-mentang jadi tim kesehatan kemana-mana, saya kotor, saya nggak bisa. Tidak, ingat tanah dan air itu suci mensucikan. Nggak ada air, kita pup, mau cebok daun,
Daun bisa sebagai ganti. Ya. Jadi nggak ada. Tapi kalau sekarang kan orang sudah bawa tisu kemana-mana. Sudah ada kemajuan teknologi. Asalkan jangan daun gatal. Kacau dunia perhelatan ya. Ya, jadi tidak mesti pakai. Malah sabun itu bisa merubah pH. Ya, pH tingkat keasaman yang kita butuhkan di area itu sebagai pertahanan tubuh kita yang terbuka. Ya. Itu menghindarkan kita dari penyakit yang lebih berat. Mau gambar ini, tapi orang ya. Beliau mau menjelaskan bagaimana proses penglihatan itu terjadi. Tolonglah ya, biarkanlah dia berkarya. Fighting. Iya. Oke, sambil nunggu Wildan, kayaknya butuh ekstra ya. Nah, frontal. Ya. Nah, fungsi otak kita bagian depan. Kemarin kita sudah bahas memori ya, daya ingat. Nah, itu bagian lobus otak yang di depan ya. Memori, daya ingat, language itu bahasa. Motivasi ya, semangat itu kerjanya otak bagian depan. Judgment, apa itu judgment? Mengambil keputusan, menghakimi. Tidak, bukan itu maksudnya. Di sini problem solving, kita mencari masalah dan memutuskan solusi mana yang mau kita lakukan. Jadi kalau orang yang suka ragu-ragu, plan, berarti ada masalah di frontalnya, kemampuan judgementnya yang kurang. Cepatlah, kita mau jalan, ikut nggak? Lama kali, aku ikut nggak ya? Udahlah tinggalin aja. Lama, berarti dia masalah frontal. Ya, jangan. Jadi perawat itu dituntut bisa berpikir kritis cepat. Anda asik bekok nantilah ke nanti. Pasien Anda udah megap-megap gitu. Ngapain ya? Apa yang harus dilakukan? Banyak menurut teori itu yang mana ya? Tolong. Ya, cepat. Tung. Apalagi kalau Anda jadi perawat gawat darurat, perawat ICU, pasien gawat kritis, nggak butuh Anda mikirnya lama. Kemampuan judgementnya, frontal Anda aktifkan. Oh, kalau gini, spontan, cepat. Ya. Kemudian impuls kontrol, mengontrol rangsangan-rangsangan yang ada di luar, tidak langsung menyebabkan kita terganggu. Jadi tetap fokus. Bagaimanapun dunia di belakang, dia tetap fokus bikin gambar orang. Mau apa? Nah, fokus ya. Ada beberapa bunyi detik jam pun dia marah. Lagi bikin PR, ribut aja jam nih. Berarti dia tidak bisa kontrol impuls yang ada di sekelilingnya. Mau bagaimanapun permasalahan yang Anda hadapi, pada saat Anda mulai dinas menghadapi pasien, Anda fokus untuk ke pasien. Jangan apa masalah di rumah Anda timpakan ke pasien. Berarti frontalnya yang bermasalah. Nggak bisa kontrol impuls apapun yang sedang difikirkan, yang dirasakan. Terguncang, panik, sesak nafas. Berarti dia ada masalah di frontalnya. Tetap tenang, cool down, ya nggak? Bagaimanapun orang menghujat segala macam, it's me. Tegar, nanti nangisnya. Hati-hati terhadap orang yang mampu impuls kontrol. Di mana dia akan curhat? Kepada Tuhannya. Jadi Anda zolim pada orang yang terzolimi di malam
sepertiga malam dia sujud kepada Allah, dia sampaikan perangai Anda. Nggak ada tabir. Udu'uni astajib lakum. Kamu berdoa, aku kabulkan. Ya. Sosial dan seksual behavior. Frontal juga mengatur bagaimana perilaku kita terhadap orang lain, sosial, dan perilaku seksual. Nah, orang yang biseksual, LGBT bisa jadi frontalnya yang bermasalah. Lah, mantap. Oke, lanjut. Anak TK apa ya, Bu? Mantap ya daripada Ibu. Ibu udah nggak nengok gambar Ibu kayak apa? Ya, silahkan. Silakan Wilda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem sensori, yaitu proses melihat pada mata. Silahkan. Yang pertama itu adalah proses melihat melingkupi adalah penerimaan cahaya. Ini adalah gelombang cahaya yang yang memantul pada objek. Cahaya tersebut melalui adalah kornea. Selanjutnya gelombang cahaya diteruskan kepada mata menuju bagian kornea. Selanjutnya dari kornea menuju pada pengaturan pupil. Pupil merupakan lubang tengah pada iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk pada mata. Jika cahaya terlalu terang, maka pupil akan mengecil. Selanjutnya, jika cahaya redup, maka pupil akan melebar. Setelah pada pupil, selanjutnya fokus pada lensa. Setelah cahaya melewati pupil, cahaya diteruskan melalui lensa mata. Ini merupakan lensa mata. Cahaya diteruskan memfokuskan pada retina di bagian belakang mata yang berfungsi untuk layar menerima gambar. Ini Bu ya, ini di belakang ini ya Bu. Selanjutnya, konferensi cahaya menuju sinyal listrik. Cahaya yang diterima oleh mata akan dikonferensikan atau diteruskan kepada berupa sinyal listrik yang dialirkan kepada otak. Nah, setelah sinyal listrik dikirimkan kepada otak melalui saraf optik, selanjutnya terjadi pengolahan pada saraf optik. Pengolahan sinyal listrik yang dikirimkan ke otak khususnya pada bagian otak korteks visual lobus occipital. Di sini otak menginterpretasikan sinyal-sinyal tersebut agar menyusun gambar visual dan memberikan makna pada objek yang dilihat. Selanjutnya, persepsi visual. Akhirnya, otak memproses informasi visual berbentuk warna, keadaan, kedalaman, dan gerakan untuk menghasilkan persepsi gambar yang dilihat. Setelah itu, persepsi sensori ini dapat menghasilkan respon dan tindakan sesuai terhadap lingkungan atau rangsangan yang dilihat oleh mata. Oke. Terima kasih Wildan. Wildan menjelaskan ini. Ya, objek yang kita lihat dengan jarak yang jauh, dekat, itu akan ditangkap oleh kornea. Ya, bagian terluar dari mata adalah kornea. Kemudian pupil. Pupil itu lubang yang kita tes pakai senter kemarin. Yang membentuk itu adalah iris. Iris itu otot, ya. Serabut-serabut yang berwarna, ada yang membuat warna coklat, hitam, warna biru, warna hijau, itu serabut-serabut yang terlihat. Sebenarnya pupil itu hanya corong, bukan dia yang melebar, dia yang mengecil, tidak, tapi memanjangnya iris sehingga pupil mengecil, memendeknya iris, pupilnya melebar, tergantung respon iris ini terhadap cahaya. Nah, seperti disampaikan oleh Zidan, kalau cahayanya terlalu terang, irisnya akan memanjang sehingga miosis, pupilnya mengecil. Pada saat cahaya sedikit, pupil akan memendek. Irisnya memendek, pupilnya melebar. Nah, kemudian gambar ini juga akan ditangkap oleh lensa. Kalau lensanya keruh kayak katarak nggak bisa. Jadi kalau lensanya masih bening, gambar ini, image ini akan sampai ke retina. Nah, dia sistemnya terbalik. Objek itu akan ditangkap oleh mata, diproyeksikan secara terbalik. Ini fisika. Ya.
Terbalik, retina akan ke nervus visual, ya. Saraf yang ada di mata. Nah, ini akan disampaikan impulsnya Otak. secara listrik. Ingat, di dalam sel saraf listrik di sinap kimiawi itu akan disampaikan sampai ke otak sehingga ditafsirkan, oh itu gambar orang, oh itu gambar pohon. Nah, banyak yang mengganggu proses penglihatan, bisa dari lensa yang keruh, contoh katarak, bisa bola mata tuh seperti ini. Karena bola mata selalu dipaksa bekerja, dia akan ketarik. Ya, jadi silindris, nggak oval kayak gini. Memanjangnya ketarik itu kan modelnya memanjang sehingga titik fokus jatuhnya gambar itu nggak tepat sehingga tidak bisa ditafsirkan. Sehingga nanti visusnya 5/6, 3/6 mengalami penurunan kemampuan menangkap gambar yang kita lihat. Bayangkan kalau Anda membaca tidur, posisi mata ini, tentu bagian ini akan ketarik terus oleh gaya gravitasi. Nah, lama-lama dari tidak berkacamata menjadi harus pakai kacamata. Kalau sambil miring ke kiri, Bu. Nggak apa-apa. Miring ke kiri, ya ketarik gravitasi yang di sini. Miring lagi, ya. Jadi kelelahan yang terjadi pada mata ini menyebabkan kendur, kayak karet ditarik. Nah, kendur, melar. Jadi posisinya bentuknya tidak seperti yang normal. Nah, sehingga jatuhnya objek itu nggak pas. Jadi dia butuh mendekati atau gangguannya bisa jadi rabun jauh, bisa jadi rabun dekat. Nah, apalagi kalau silindris, kacau lagi kan. Kalau rabun senja itu berarti dia kalau udah gelap dia nggak bisa melihat lagi. Kalau rabun senja ya, itu kehilangan penglihatannya pada saat cahaya tidak ada. Seringkali kan matahari redup itu kan di senja. Iya. Ya. Bisa dihilangkan Bu, itu nggak bisa diperbaiki. Nah. Malam? Ya iyalah, kan cahayanya nggak cukup untuk melihat. Hati-hati pada orang yang diabetes mellitus terjadi neuropati pada mata, itu tidak dianjurkan dia bawa mobil pada malam hari, ya, karena pasti terjadi gangguan. Orang rabun senja, orang DM itu nggak dianjurkan untuk bawa mobil malam hari, karena ini tidak ditangkap dengan baik oleh sistem persarafannya. Ya, rabun senja itu kekurangan vitamin A, kelainan kongenital dari lahir, sulit untuk bisa hilang ya Bu. Nggak sih. Yang mengandung vitamin A. Kalau persarafannya yang sudah masalah tidak bisa diperbaiki. Berarti kalau saraf yang udah rusak itu nggak bisa kembali lagi ya Bu. Kecuali kalau sarafnya masih pingsan, masih bisa dibangunkan boleh. Tapi dia rusak, terputus, menua, atrofi saraf disposable sekali pakai. Ya, contoh buta warna tidak bisa disembuhkan, rabun senja. Tapi kalau masih, makanya mata itu harus dijaga. Dia nggak bisa diganti dengan yang lain. Berarti bukan cuma di mata saraf itu, berarti saraf dimanapun kalau udah rusak. Saraf dimanapun Nggak bisa lagi ya Bu. nggak bisa. Jadi kalau terputus jari dia bisa nyambung, tapi dia tidak akan, ya pasti baal, tidak ini. Dimanapun. Ya, oke, makasih Wildan. Ya Rina. 10 menit lagi. Khusus tuh Rina lagi. Katarak itu termasuk proses penuaan. Ya. Lensanya keruh, dalaman pakai cermin yang masa Belanda sampai ke sekarang tuh keruh dia. Sering dipakai satu. Kemudian kalau terjadi pada fase menua itu normal karena seluruh organ di tubuh kita akan mengalami penurunan fungsi termasuk lensa. Kemudian kongenital, genetik diturunkan, ya, diturunkan. Jadi kalau ada resiko orang tua dengan itu, jadi bisa
diturunkan genetik. Kemudian kongenital, bawaan dari lahir bahwa lensanya ini tidak matang terbentuk, ada katarak yang terjadi pada baru lahir. Ya, itu kasus Ana Asriwelas ya. Ya. Kemudian katarak bisa karena pekerjaan yang kita lakukan. Sering terpapar sinar UV matahari tanpa ada pelindung. Jadi kacamata ini bukan hanya untuk gaya-gaya. Ini melindungi paparan sinar UV yang berlebihan, sinar radiasi yang bisa menyebabkan kekeruhan pada lensa. Jadi sering ditemukan orang yang sering terpapar sinar matahari. Kan kata orang jangan menantang matahari. Itu bisa merusak lensa. Jadi sering terjadi pada orang yang terpapar sinar matahari dalam jumlah yang banyak dan lama. Ya, itu bisa menyebabkan kerusakan pada lensa. Ya. Jadi kalau dibaca susah kita menafsirkannya, ini ada protein yang tidak terkonjugasi. Nah, susah untuk menjelaskan definisi konjugasi. Tapi itu bagian dari proses penuaan. Tapi sekarang penderita katarak tidak hanya senilis, usia bayi, usia balita, usia anak, usia remaja, usia dewasa sudah banyak. Karena apa yang dimakan, apa yang dipakai itu bisa mempengaruhi kekeruhan pada lensa. Itu bisa dioperasi diangkat gitu. Ya, operasi satu-satunya yang dilakukan adalah operasi. Lensanya dikeluarkan, ditoreh kornea ini, diinsisi, diambil. Ya, insisinya kecil aja, diambil, dimasukin lensa baru, dilem atau dijahit. Ya. Dan dilihat lagi, ini kan benda asing yang dimasukkan, tidak semuanya sukses. Ada respon dari tubuh menolak benda asing. Ada yang gagal karena tubuhnya melihat ini benda asing, jadi harus ditolak. Ada yang gagal. Kemudian proses penyembuhannya yang lambat karena diabetes. Jadi kalau orang diabetes resiko ya untuk operasi katarak, lebih baik tidak. Orang hipertensi itu pembuluh darah mengecil, nanti proses penyembuhannya juga lambat. Maka nggak boleh tensi tinggi untuk operasi katarak, ya, karena nanti perlukaan ini lambat untuk sembuh. Dan walaupun distabilkan dulu gula darahnya, karena dia stres gula darahnya jadi naik pas di ruang operasi, nanti lukanya lambat untuk sembuh. Jadi banyak kegagalan operasi katarak itu karena ada penyakit yang menyertai, ya. Dan perawatan post-op-nya yang rumit dan sulit. Ya. Iya, nikmati aja lah. Dulu ibu diajarkan untuk merawat pasien ini 3 bulan, nggak boleh batuk, bersin, mengedan, ruku, sujud, ngangkat beban selama 3 bulan. Sekarang sebulan aja payah menjaga pasien seperti itu. Tapi entahlah ya, kalau kita yang jalan itu nauzubillah ya, entah patuh entah tidak juga kita kan. Jadi operasi katarak itu minimal, bedah minimal, cuma perawatannya yang sering gagal. Wah, udah hebat juga rumah sakit itu, operasi saya juga nggak berhasil, saya gagal. Dia tetap kabur, malah ada yang buta. Kenapa? Iya, saya habis operasi, kan ringan badan saya ambil sapu, saya nyapu. Masa uap masakan itu nggak boleh kena bagian yang operasi. Jadi memang jadi pengantin. Nggak boleh ngapa-ngapain. Batuk, bersin. Mak, batuknya batuk cantik. Mak, bersinnya bersin. Karena menekan, mendorong bola mata. Nanti yang udah ditoreh nih robek. Yang bahayanya ini keluar lagi. Ada yang lensanya keluar.
Nggak boleh. Mengedan batuk bersin ternyata mendorong bola mata kita. Ada yang lensanya udah keluar separuh karena nggak dirawat, nggak dikasih edukasi, nggak ada yang jagain. Jadi kalau orang tua ada banyak ngomong, stop mak, nanti batuk. Dah sebulan merdeka, lupa pakai kacamata. Waduh, pas pulang kampung kemarin, mana kacamata? Lupa. 2 kali Ibu dampingi orang tua dengan operasi kanan dan kiri kan, jarak-jarak 2 tahun. Yang lama itu jaganya gitu. Kayak jaga anak kecil kita, sayang, bergerak kemana lagi tuh? Gitu kan, manjat lagi, diam. Gitu. Kalau anak kecil enak ya, mata melotot dia diam gitu. Durhaka kita sama orang tua. Gitu, diam. Amak mau kemana? Ada cuci tangan. Nanti piringnya dicucinya kan? Karena tangan dan kaki kan nggak ada halangan, mata cuma. Banyak menganggap itu masalah kecil, itu sulit. Tapi dapat teman cerita, kemarin saya operasi nggak berhasil, ini tetap kabur nih. Kenapa? Iya, pulang nggak ada orang yang bantu saya nyapu, saya masak makan siang. Pulang operasi dia masak. Dia ngangkat gas katanya. Waduh, angkatnya tabung gas tuh mana boleh. Jangan kan ngangkat tabung gas, batuk bersinnya nggak boleh, apalagi ngasih beban. Akhirnya lensa itu keluar, paruh, cacat jadinya kan. Nggak bisa robot tuh kan yang jagain. Makanya perawat profesi yang tidak tergantikan. Kemana lagi tuh? Jadi polisi. Jadi polisi kita. Ya. Jadi menjaga itu yang paling penting. Ini let milk down ya. Refleks hisap. Meet your happy chemical. Ayo, hormon-hormon bahagia. Dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin. Hormon-hormon bahagia. Below. Hormon-hormon mengasihi, menyayangi, mencintai. Yang membuat kita tenang ya. Oke, silakan. Rina. Sistem endokrin, produksi ASI. Ya, ini bagaimana suksesnya ASI eksklusif pada seorang ibu ya. Oke. Bayi mengisi puting dan areola mamae. 2. Saraf di sekitar payudara terangsang lalu mengirim rangsangan ke otak. 3. Otak memerintahkan kelenjar hipofisis memproduksi hormon prolaktin dan hormon oksitosin. 4. Hormon prolaktin dialirkan ke alveoli atau pabrik ASI
untuk merangsang sel-sel alveoli memproduksi ASI. 5. Kantung-kantung ASI maksudnya ya. Ternyata pakai kata alveoli juga ya di payudara, tidak hanya di paru-paru. Paru-paru itu kan alveolus juga. Berarti di mamae juga ada alveolus. Maksudnya itu kantung-kantung ASI ya. Oke. 5. Hormon oksitosin dialirkan ke alveoli untuk merangsang peothel atau otot mengelilingi alveoli agar berkontraksi. 6. ASI peras keluar dari pabrik ductus lactiferus atau saluran ASI hingga kemudian diisap oleh bayi. Oke. Ini pernah Ibu jelaskan bagaimana let milk down, bagaimana ASI itu bisa dikeluarkan. Kalau bayi tidak pernah menghisap puting susu ibu, itu tidak akan ada sensor impuls yang akan disampaikan ke otak. Di otak ada hipotalamus, ada hipofise, ya. Hipofise atau pituitari, salah satu hormon yang dihasilkannya adalah oksitosin dan prolaktin. Oksitosin dan prolaktin ini bekerja pada mamae dan rahim. Ya. Nah, dengan bayi menghisap payudara ibu bagian areola dan puting susu, ya, areola mama itu bagian lingkaran coklat yang hitam. Jadi yang benar itu pada saat bayi menyusui itu tidak ada nampak areola mamainya. Jadi semuanya masuk ke mulut bayi. Itu yang benar. Posisi menyusui. Ini akan menghindari lecet pada mamae ibu. Jadi kalau ada ibu baru berapa hari nggak mau nyusuin, lecet, berarti posisi menyusui mulut bayi belum menutupi seluruh areola mamae. Jadi cara mengajarkan yang benar, areola mamae itu nggak nampak lagi, lingkaran coklat itu nggak ada nampak lagi, itu masuk semua, ketutup semua oleh mulut bayi. Itu refleks isap yang terbaik. Rangsangan itu yang ditangkap oleh kulit sensorik ini akan dibawa oleh saraf di kulit menuju ke otak. Ditafsirkan, otak memerintahkan hipotalamus hipofise menghasilkan oksitosin dan prolaktin, dibawa ke mamae. Nah, prolaktin ini akan memecah kantung-kantung ASI, prolaktasi. ASI itu sudah ada, tapi harus ada pencetusnya. Hormon inilah yang akan merangsang kantung-kantung ASI ini pecah sehingga ASI keluar. Ya, hormon oksitosin juga merangsang kontraksinya mamae supaya bisa mengeluarkan ASI. Prolaktin dan oksitosin selain di mamae juga merangsang kontraksi rahim. Ini sangat bagus untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, membantu proses pelepasan plasenta. Jadi makanya bayi baru lahir dikeringkan, putus tali pusarnya, langsung bayi tersebut setelah keringkan, nggak usah pakai balutan kain, tempelkan ke dada ibu. Inisiasi menyusui dini, ajarkan dia menyusui, dia hisap mamae ibu. Selain ASI dihasilkan, rahim ibu akan kontraksi. Proses pelepasan plasenta mudah. Kemudian ini juga oksitosin juga menghindari perdarahan setelah melahirkan. Kalau rahim berkontraksi, ukuran rahim kembali seperti semula lebih cepat. Pembuluh darah yang robek luka karena pelepasan plasenta tadi cepat mengecil. Jadi tidak terjadi perdarahan setelah melahirkan. Dengan refleks ini. Ya. Yang tidak benar itu bayi lahir dimandikan langsung dijauhin, taruh di ruang perina, ruang bayi. Ibu tidak pernah didekatkan dengan bayi. Itu Anda termasuk menggagalkan keberhasilan ASI eksklusif. Dan Anda berkontribusi memperlambat produksi ASI. Udah 3 hari melahirkan, ASI saya nggak keluar. Berarti nggak ada IMD. Ya, yang benar itu langsung IMD, inisiasi menyusui dini. Sangat baik untuk ibu. Ya, kemudian ini juga menghilangkan rasa benci ibu terhadap bayinya. Banyak ya baby blues. Karena nyeri yang sangat hebat, secara alamiah kita akan menolak sesuatu yang menyakitkan diri kita. Gara-gara engkau aku sakit. Nah, jadi bayi itu setelah inisiasi menyusui dini
kasih kain, dekatkan ke ibu, suruh ibu cium bayinya. Skin to skin, tempelan kulit ibu ke bayi itu menimbulkan rasa kasih sayang. Nih dia, banyak hormon-hormon bahagia akan dihasilkan. Dengan suara anak saja sudah merangsang hormon-hormon bahagia pada ibu. Sayang, hilang rasa benci ibu. Ini akan menghindarkan ibu membunuh bayinya. Ciumkan ke ibu. Ibu, anaknya cantik, Masya Allah, ibu luar biasa. Cium bu anaknya. Nah, kalau perlu letakkan bayi tetap berada dengan ibu. Jangan jauhkan bayi dari ibunya. Ya. Jadi banyak manfaatnya. Ibu tidak mengalami kematian postpartum. Jadi nggak perlu orang Indonesia banyak anak dan ibu yang meninggal setelah melahirkan. Ya, sebenarnya hormon oksitosin dan prolaktin itu sudah sangat baik. Selain untuk menghasilkan ASI, juga merangsang kontraksi rahim. Oke deh, terima kasih. Rina, ada pertanyaan? Sudah, Bu. Tidak. Oke, sudah 8.47. Terima kasih. Labnya boleh dipakai, nak? Enggak, Bu. Berarti kita nggak masuk lab. Sampai tanggal 23 nggak bisa dipakai, Bu. Sabtu juga nggak boleh. Berarti kita cari waktu yang lain. Oke. Sabtu mau masuk? Nggak mau masuk Sabtu. Tahu gini, Bisa masuk. Nggak, ibu nanya. Maksudnya itu kita, bukan Anda. Maksudnya itu kan kita ada jadwal jam 7 Sabtu. Ibu mau bertanya, Anda mau masuk atau tidak? Kalau nggak masuk, kita alihkan jadwal Sabtu hari ini gitu. Anda istirahat dulu. Jam 10. Ini kan kok 10, jauh kali 10.09. Istirahat setengah jam cukup lah kan? Ya, jam 9.10. Ya, berarti kan cuma ibu yang masuk kan? Lagipun lab nggak dipakai juga kan? Oke deh, kita tutup sesi 1. Kita masuk lagi 9:15. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.